Kita ini sesekali juga. Sama seperti Nabi. Nabi itu makannya sedikit. Dan kita pun sama dengan Nabi. Sedikit juga. Sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi makannya sedikit. Kalau kita sedikit juga. Dikit-dikit makan. Sama kan? Ya itu. Sama tadi. Qala Sahnun, siapa Sahnun ini? Al-Imam Al-Allamah Faqihul Maghrib Abu Sa'id Abdul Salam bin Habib At-Tanuhi Al-Qirwani Al-Maliki. Ini Imam Sahnun ini adalah seorang ahlu fiqih di daerah Maghrib. Kunyahnya Abu Sa'id ya, Abdul Salam. Beliau lahir di 240. Meninggal di tahun 240 Hijriah. Ini ulama-ulama besar ini. Qala Sahnun rahimahullahu la yasluhul ilmu liman ya'kulu hatta yashba. Ilmu itu enggak akan didapat ya bagi orang yang makannya sampai kekenyangan. Adik-adik kalau makan kan sering merasa padahal sudah banyak makan, merasa belum kenyang kan? Sebenarnya itu bukan belum kenyang, belum turun makannya. Belum turun. Makanya Nabi menganjurkan kita berhentilah makan sebelum apa? Sebelum kenyang. Kenapa? Waktu kita makan itu jangan nunggu kenyang baru berhenti. Kan kita tuh berhenti perasaan nunggu perutnya penuh dulu kan? Nah, belum itu kira-kira kamu hitung saja sudah berapa makan banyak kamu nih. Ya, tunggu turun dulu. Nanti kalau sudah turun kiranya memang masih perlu tenaga, boleh tambah. Makan kita nih kadang-kadang makan itu apa bahasanya? Nunggulah. Wah, nangnya aku lagi. Nah, jauhan. Padahal ketika kita makan itu harus disediakan untuk air minum. Ya. Nah, apalagi kita ini thalibul ilm, seorang penuntut ilmu. La yasluhul ilmu liman ya'kulu hatta yashba. Tidak cocok ilmu itu untuk bagi orang yang makannya banyak. Apa sebab nanti kita akan lihat. Wa min hikmati Luqmanil Hakim ya bunayya idam tala'atil ma'iddah namatil fitrah. Ya, Sayyiduna Luqman Al-Hakim ini disebut dalam Al-Quran namanya surat Luqman. Nah, beliau menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, idam tala'atil ma'iddah, kalau perutnya penuh, namatil fikrah, otaknya tidur. Idam tala'atil ma'iddah tuh namatil fikrah, kalau perutnya apa? Penuh, ngantuan. Maka kamu nih makan malam ini jangan banyak-banyak makannya, karena mau ngaji nih. Karena kalau penuh perutnya, dah bawaannya ngantuk. Apalagi makannya sampai bede. Mulutnya bede, bentuknya kentut. Awas. Idam tala'atil ma'iddatu namatil fikrah. Wa kharisatil hikmah. Apa kharisat itu? Diam, bungkam, bisu. Artinya sepi dari hikmah. Enggak mudah dapat hikmah. Kalau terlalu banyak makan. Apalagi otaknya nak makan, dikit-dikit nak makan, dikit-dikit makan, baru habis makan, dan makan lagi. Nah, orang-orang yang terlalu penuh perutnya, otaknya tidur, hikmahnya diam, sepi dari hikmah. Nggak dapat. Karena perutnya kekenyangan. Maka kalian ini, para penuntut ilmu, bagus seperti itu. Lebih harus banyak laparnya. Bukan kelaparan. Maksudnya itu tidak kekenyangan. Wa qaidatil a'dha 'anil ibadah. Kalau makannya banyak, anggota tubuhnya itu nak tidur baik, tak galak ibadah, berat nak ibadah, wirid susah, ngapal Quran malas. Wa qaidatil a'dha 'anil ibadah. Anggota tubuhnya apa namanya? Qaidat, apa qaidat itu? Duduk. Duduk itu artinya
tidak bergerak, macet, ibadahnya malas. Wa qa'adatil a'dha anil ibadah. Kalau perut ini penuh, sudah anggota tubuh ini macet, mandek, ya namanya mau kekenyangan. Alah, sholat duha. Ayo sholat tahajud. Alah, berat badannya. Nak duduk baik. Semua anggota badannya apa? Al-macet. Bahasa Arabnya yatamaccad. Tamaccada yatamaccatu. Yatamaccad. Tawaqqaf. Ya, tawaqqafa yatawaqqafu. Stop. Mau tak mau. Ya, namanya perut kepenuhan. Ya. Barat mobil keberatan. Macam mana kalau barat mobil? Enggak ada. Dan terduduk. Terduduk. Maka ini idam tala'atil ma'idah, kalau perutnya penuh, what happen? Apa yang terjadi? Namatil fikrah. Otaknya tidur. Yang kedua apa tadi? Apa? Harisatul hikmah, sepi daripada hikmah. Malas. Kalau sudah otaknya tidur, pasti tidak dapat hikmah kan? Wa qa'adatil a'dha minal ibadah. Ya udah, anggota tubuh terduduk, malas untuk berbuat ibadah. Wa 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala qala, dari Imam Syafi'i berkata, ma syabi'tu mundu 16 sanatan illa syab'atan tarahtuha min sa'ati li'anna syab'a yuthqilul badana wa yuqassil qalba wa yuzilul fitanata wa yajlibun nauma wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah. Nanti ini kamu fotokopi ya. Adab-adab ini nanti kamu fotokopi. Karena mau beli buku segede gini berat nih. Ya. Tapi kalau mau beli bagus juga. Apa tahu salam. Apa kata Imam Syafi'i? Ma syabi'tu mundu 16 sanah. Ya. Illa syab'atan tarahtuha min sa'ati. Aku tidaklah pernah kenyang selama 16 tahun ini kecuali apa? Kekenyangan itu aku letakkan dari waktu-waktu. Jadi beliau itu makannya sekedar untuk apa? Untuk tenaga saja. Kalau kita ini makan tuh bukan untuk tenaga. Pertama, untuk kenikmatan. Yang kedua, untuk kekenyangan. Bahkan lah sampai sini nasi itu masih, kalau ada pempek laju, ada bakwan laju. Ya, kita makan. Dan masih lapar, masih. Tapi bukan kamu, bukan. Ya. Bukan kamu. Kalau kamu insya Allah tidak jauh ya. Kenapa beliau menjauhkan diri dari kekenyangan ini? Apa sebab? Li'anna syab'a yuthqilul badan, karena yang namanya kekenyangan itu memberatkan badan. Badan jadi wa yuqassil qalba, lebih dari itu membuat hati jadi keras. Nah, ini obat juga ini. Siapa yang hafalannya susah, coba cek makannya. Jangan-jangan kekenyangan tuh. Betul lah kira-kira. Katanya badan aku kurus-kurus Bang. Ini bukan masalah dikurus badan. Ini urusan makan. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan wa yajlibun nauma. Yang namanya makan yang banyak sampai kekenyangan ini bisa menyebabkan ngantuk. Banyak tidur. Ini jangan-jangan ngantuk ini karena makan yang kekenyangan tadi. Bahkan makan itu tidak sempat dikunyah, baru masuk uji mulut. Ayo pelan-pelan Jo. Kunyah dulu biar lemak. Ini dak masuk mulut laju. Kunyah dulu. Ya. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan melemahkan orang yang banyak makan tadi 'anil ibadah. Daripada ibadah. Jadi kekenyangan itu apa kata Imam Syafi'i? Pertama, membuat badan menjadi Yang kedua apa Saik? Membuat hati menjadi keras. Yang ketiga, bisa membuatkan mudah ngantuk. Dan yang keempat,
melemahkan diri dari ibadah. Kalau sudah ngantuk, mana sana ibadah? Mana sholat pun buru-buru. Sayyidina Umar bin Khattab bilang, hati-hati. Wal bitnah. Wal bitnah itu perut yang penuh dengan makanan dan minum. Kenapa? Fa innaha mafsadatun lil jasad. Karena itu bisa menjadi sebab kerusakan bagi tubuh. Galau-galau kita ini, termasuk kakak kemarin sakit itu, ada lain sebabnya dari apa, sayang? Makanan. Ayo, ya. Makanan kamu di pondok ini diberupayakan kesehatan. Ah, ini kadang-kadang makanan yang lain ini, saus setengah botol sekali makan. Itulah ya, mie instan sudah mulai dikurangi belum di sini di pondok nih? Nah, nanti lagi ya. Nah, kenapa kak tidak jualan mie instan lagi di Arisalah ini? Demi kamu, sayang. Salah tidak kakak seperti itu kira-kira? Padahal kalau dari sisi bisnis rugi tidak kakaknya? Rugi tidak pondoknya, sayang? Rugi dah. Mestinya kan kakak untung kan? Kalau kamu beli banyak mie instan, untung tak pondok? Tapi dikurangi, tak boleh. Tapi harapan kakak jangan cuma di sini, di rumah pun begitu nanti. Mentang-mentang di sini ditahan mie instan, ya sebenarnya boleh-boleh saja, sesekali boleh. Tapi kan kita ini kadang-kadang sesekali juga, sekali siang, sekali sore, sekali malam, sekali dia. Sekali antara pagi dan siang, sekali lagi nanti antara siang dan sore, sekali lagi antara malam dan subuh. Nah, kita ini sesekali juga, sama seperti Nabi. Nabi itu makannya sedikit, dan kita pun sama dengan Nabi, sedikit juga, sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit juga, dikit-dikit makan. Sama kan? Ya itu. Sama tak dengan Nabi? Sama lah. Nabi makannya sedikit, kalau kita, nah beda taruhnya, baik. Kita tuh beda narok kata sedikitnya, baik. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah itu taruh di situ bedanya. Ya. Nabi tidurnya pun kalau kita dikit-dikit tidur. Di mana duduk? Tidur, pelor. Asal nempel, molor. Nah diganti. Asal nempel meler, kayak lain lagi itu singkatannya. Kalau yang tadi pelor, asal nempel. Nah, ini ada juga asal nempel, meler. Nah ini lain singkatannya, awas. Nah, diganti kamu, ngajar kamu. Allah Akbar. Nih makanya, ya. Subhanallah, Nabi kita ini ternyata tidak hanya memberikan petunjuk dunia, akhirat saja, tapi juga memberikan petunjuk dunia. Kalau badan kita terlalu besar, gimana lari? Susah enggak? Susah. Jangankan itu, apa? Keindahan wajah saja hilang. Kakak dulu kan pernah tuh gemuk segitu, ya. Memang berat nih, banget. Walaupun ngajar silat masih lincah, banting wong menak nanti, seram. Ya. Tapi diajak lari, nanggung, ya, menges tetap susah. Ya, maka kita mulai ngatur makan. Ini nasihat bagi kamu yang petunjuk ilmu, ayo, biar ngapalnya. Karena kalau perut sudah penuh, ngapal susah. Ngapal dulu. Ngapal. Ngapal, gitu. Maaf ya, masuk kelas. Ya, Allah. Ya Allah. Hati-hati kata Sayyidina Umar. Hati-hati, waspadalah dengan perut yang penuh dengan makanan. Kenapa? Ini kalau perut penuh dengan makanan, mafsadatul lil jasad. Untuk tubuh tidak baik. Kerusakan tubuh. Maurazatun lil fashali. Ya, apa lil fashal? Kegagalan. Bisa menyebabkan kegagalan. Malah ya namanya orang makan banyak. Banyak sebab menjadi
kegagalan. Maksalatun anis shalah, menjadi sebab malas. Ya. Dari sholat. Kadang-kadang gara-gara makan kekenyangan, sholat jadi malas. Berapa banyak orang yang gara-gara makan ninggalin? Banyak tak? Banyak. Walaupun kadang-kadang kata Nabi kalau sudah di hadapan makan, kita dahulukan makan. Yang jadi masalah itu bukan makannya, ya. Nak makan terus ini nak jadi masalah. Wa alaikum bil qasdi fihima. Wajib bagi kalian itu apa? Bil qasd. Ya. Apa bil qasd di sini? Meringankan, hemat-hemat. Maksudnya tuh mentakar-takar gitu loh saya. Iktisad. Wajib bagi kita mentakar-takar. Makan tuh sekedar untuk memberikan tenaga, memberikan kesehatan. Cari kenikmatannya, ya, batasi jumlah. Syukuri keberadaannya. Minta sama Allah, ya Allah, ya, kita perlu niat nih, bil qasdi. Ya Allah, saya ini dengan makan ini apa? Semoga menjadi tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu aslahu lil jasadi wa ab'adu 'anis sarafi. Dengan kita menakar-nakar makanan tadi, lebih cocok untuk badan kita. Lebih cocok untuk badan kita. Dan ab'adu 'anis saraf, menjauhkan kita dari apa? Mubadzir. Boros. Sifat boros. Ada duit, tabung. Oh ya Allah, ada cobalah. Ya, kamu jajan habis berapa sehari? 50.000 sehari. 20.000 sehari. Sehari itu kan? Bayangkan, 10.000, 20.000. Berarti kalau 10 hari 200.000. Nah, dikurangi. Ya. Bisa nggak kira-kira? Kan makan wajib, makan pokok sudah ada. Kamu tuh cuma beli untuk pemancing makan saja. Mungkin ada kerupuknya atau ada apanya. Sebenarnya adik-adik ini tidak jajan, tidak jadi masalah. Gitu. Wa innallaha wa ab'adu 'anis sarah wa innallaha la yubghidul habar as-sami. Sesungguhnya Allah itu kurang suka dengan orang yang terlalu gemuk. Ya. Kurang suka. Kalau kegemukannya membuat sebab tadi kerusakan tubuh, sebab malas dari ibadah. Yang paling penting itu gini sayang. Orang yang badannya tidak terlalu besar saja, mujahadahnya berat dah. Mujahadahnya untuk ibadah berat dah. Mujahadahnya untuk menuntut ilmu itu berat dah. Apalagi yang badannya lebih besar. Wa tajuzu ziyada ala dzalika ila thuluthil batni min ghairi karaha. Boleh nambah ya sampai kepada sepertiga perut tanpa makruh. Tapi kalau sudah lebih dari itu wa mazada alaih makruh. Jadi ada itu beberapa suap. Nah, boleh tambah sepertiga. Nah, ngerti tak? Ya. Lebih dari sepertiga makruh. Wa bihi yahsulu lil insani athqalu wan naumu. Kenapa? Karena dengan yang lebih itu bisa menyebabkan apa? Berat badan dan tidur atau ngantuk. Wa tahrumu ziyadati allati tadurruhu wa hiyal butnah. Dan haram kalau berlebihan yang sekiranya membahayakan. Makan pula berlebihan. Ya, yang disebut dengan apa? Al-butnah. Wa tusamma al-baradah. Wa hiya aslu kulli da'. Ini penyebab semua penyakit. Jadi kalau kita makan sudah berlebihan tuh danger. Gorengan 1 potong, 2 potong boleh lah. Malah 70 potong ada muskilah. Sebenarnya 1 saja sudah cukup. Jadi apa tadi makanan syar'i tadi sayang? Makanan yang memberikan tenaga. Itu. Kalaupun mau lebih boleh sepertiga. Itu. Lebih dari itu makruh. Ya. Kalau membahayakan
haram. Bisa menyebabkan kolesterol, bisa menyebabkan ini. Haram. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa.